Ada 3 perawatan penting yang harus dilakukan agar persemaian cabai rawit tumbuh subur dan sehat serta mendapatkan benih yang baik dan berkualitas. Apa saja ketiga perawatan tersebut? Simak videonya sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa kembali bersama saya Koswara, masih di channel Sulur Farm ya. Nah sahabat semua, di samping saya ini ada persemaian cabai rawit ya, yang sudah siap untuk dipindah tanamkan ya. Ini usianya sudah sekitar 30 hari setelah semai ya. Jadi ini dalam waktu dekat mungkin sudah harus dipindah tanamkan. Baik sahabat semua, di video kali ini kita akan membahas 3 perawatan penting pada persemaian cabai rawit agar persemaian cabai rawit kita tumbuh subur dan mendapatkan benih yang berkualitas ya. Pada prinsipnya sahabat semua, persemaian cabai rawit bertujuan untuk mengurangi kematian akibat tanaman yang belum siap dengan kondisi di lapangan ya. Baik itu melindunginya dari cuaca ataupun gangguan lainnya. Proses penyemaian memerlukan tempat dan perlakuan khusus yang berbeda dengan kondisi lapangan, sahabat ya. Untuk itu diperlukan tempat persemaian yang terpisah dengan area penanaman. Media persemaian bisa berupa tray ya, kemudian polybag atau menggunakan bedengan biasa ya. Agar persemaian cabai rawit ini dapat tumbuh subur dan memperoleh benih yang baik, maka perlu dilakukan sejumlah perawatan ya. Nah, di antaranya yang pertama adalah menjaga kelembaban media semai, sahabat ya. Media semai adalah material atau bahan yang digunakan sebagai tempat benih untuk berkecambah dan tumbuh dalam jangka waktu tertentu sampai benih siap dipindah tanamkan ke lahan. Kelembaban media semai harus dijaga dan dipertahankan agar proses pengangkutan unsur hara terus berlangsung sehingga proses pertumbuhan benih berjalan dengan baik. Kelembaban media semai diusahakan kita yang menjaga ya sahabat semua. Persemaian sebaiknya tidak terkena air hujan secara langsung, sekaligus juga tidak terkena sinar matahari secara langsung ya sahabat. Nah, sebab jika dibiarkan terbuka ya akan banyak masalah yang terjadi ya. Dan potensi tingkat keberhasilannya sangat kecil ya, sehingga kemungkinan besar persemaian akan gagal. Agar media semai tetap lembab ya, maka kita perlu melakukan penyiraman sahabat ya. Nah, penyiraman media semai harus dilakukan secara rutin ya, yaitu dengan melakukan penyiraman setiap hari atau disesuaikan dengan kondisi media semai itu sendiri. Jangan sampai kekeringan ya, karena akan menyebabkan semaian tumbuh terhambat bahkan mati sahabat ya. Nah, sebaliknya media persemaian yang terlalu lembab akan mendatangkan banyak penyakit yang dapat menyerang semaian cabai rawit ya. Nah, selain itu juga bisa menyebabkan akar benih menjadi busuk ya, sehingga menyebabkan kematian benih yang berujung pada kegagalan persemaian. Nah, perawatan yang kedua sahabat semua, yaitu memberikan nutrisi tambahan untuk pertumbuhan benih melalui pemupukan ya. Nah, pada dasarnya zat hara yang dibutuhkan oleh benih ya, oleh semaian benih ini sudah tersedia pada media semai. Nah, untuk itu kita perlu mempersiapkan media semai yang baik ya, yang bagus, agar memperoleh semaian yang baik pula sahabat semua ya. Untuk memacu pertumbuhan benih pada persemaian perlu dilakukan pemupukan susulan ya. Nah, pemupukan pada persemaian perlu dilakukan dengan sangat hati-hati sahabat ya, mengingat tanaman cabai rawit kita masih sangat kecil. Karena jika pemupukannya tidak tepat maka bisa menyebabkan kematian benih ya. Nah, untuk pemupukan benih cabai rawit bisa diberikan pupuk NPK Mutiara 16 16 16 sobat ya. Nah, dengan dosis yang sangat kecil ya. Nah, untuk aplikasinya dengan menggunakan sistem pacor sahabat semua ya, dengan dosis 1 sampai 2 gram per 1 liter air. Jadi kita larutkan pupuknya ke dalam air.
Nah, kemudian kita kocorkan pada persemaian kita ya sahabat semua. Pada saat pengocoran ini harus dilakukan dengan hati-hati ya. Sekali lagi, jangan sampai pupuk mengenai daun dan juga batang, sehingga kita fokus memberikan pemupukan itu pada media semainya sahabat ya. Nah, apabila sahabat tidak yakin ya karena terkena daun dan juga terkena batang, maka bisa dilakukan penyiraman kembali menggunakan air biasa agar pupuk yang mengenai batang dan juga daun itu dapat tercuci ya, sehingga kita tidak khawatir nanti tanaman akan gosong atau bahkan mati sahabat ya. Nah, pemupukan benih ini bisa dilakukan saat persemaian berusia minimal 2 minggu sahabat ya. Nah, idealnya 17 sampai 20 kss. Jangan terlalu kecil sahabat ya, karena benih yang terlalu kecil ketika kita berikan pupuk, nah itu bisa menyebabkan kematian ya. Nah, pemupukan ini bisa dilakukan 1 sampai 2 kali sahabat ya selama masa persemaian. Nah, untuk proses pemupukan ini lebih lengkapnya sudah saya buatkan video terpisah ya. Silahkan sahabat cek link videonya di deskripsi video ini, atau silahkan sahabat klik iCard di bagian atas ya. Nah, pemupukan pada persemaian ini sifatnya opsional sahabat ya. Artinya boleh dilakukan atau bisa juga tidak ya. Tergantung kondisi persemaian kita, apakah persemaian kita itu subur atau sebaliknya ya, banyak yang kerdil dan lain sebagainya. Nah, jika dirasa kurang subur maka kita perlu melakukan pemupukan ya. Tetapi kalau misalkan sudah subur dan tumbuh dengan baik, nah berarti kita tidak perlu melakukan pemupukan sahabat ya. Nah, kemudian perawatan yang ketiga sahabat semua yang harus kita lakukan saat proses persemaian yaitu pencegahan serangan hama dan penyakit. Nah, hama dan penyakit ini memang tidak mengenal usia cabai rawit sahabat ya, baik di persemaian ataupun di lahan ya saat proses penanaman. Nah, sehingga hal ini perlu kita antisipasi agar jangan sampai terjadi serangan sahabat ya. Nah, pada persemaian cabai rawit, nah biasanya serangan hama yang paling rentan ya seperti ulat dan juga belalang sahabat ya. Karena mereka ini ya, hama-hama ulat dan juga belalang ini mereka sangat suka dengan daun-daun yang muda ya, sehingga bagian daun, bagian batang itu dimakan sahabat semua ya. Nah, selain itu juga pada awal persemaian itu biasanya terserang oleh semut ya, nah, dimana memakan biji-biji yang sebelum tumbuh ya, dan itu sangat merugikan sahabat semua ya, karena bisa saja persemaian kita itu gagal tidak tumbuh akibat dimakan oleh semut. Nah, maka dari itu di awal persemaian kita perlu memberikan penyiraman menggunakan insektisida ya. Nah, untuk insektisida yang digunakan, sahabat bisa menggunakan insektisida berbahan aktif Repenopos ya. Misalkan kita menggunakan Kurakron. Nah, itu di awal persemaian sahabat semua ya. Nah, untuk jenis insektisidanya ini insektisida apa saja sahabat ya, karena sifatnya pencegahan. Yang terpenting itu ketika tanaman kita terlindung dan ada aroma menyengat, maka di situ hama tidak suka sahabat ya. Selain di awal proses penyemaian ya sahabat semua, nanti kita juga perlu melakukan penyemprotan ya, baik nanti di usia 10 hari ataupun nanti disesuaikan dengan keadaan semaian kita sahabat ya. Nah, perlu diperhatikan juga dosis pestisidanya, karena tanaman cabai rawit kita ini masih sangat kecil, maka dosisnya perlu kita gunakan juga dosis yang kecil sahabat ya, bisa 1/4 atau setengah dosis saja ya. Baik sahabat ya, mungkin itu tadi perawatan penting yang harus dilakukan pada persemaian agar memperoleh benih yang baik dan juga berkualitas sahabat ya. Baik sahabat semua, mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Nah, semoga apa yang saya share ini bermanfaat untuk kita semuanya, para petani, khususnya untuk saya dan juga untuk sahabat semua ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, mohon dukungannya untuk perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya ya, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan update video terbaru lainnya dari channel ini, tentu saja seputar tanaman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.